Oke, terus sedekah dengan apa? Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Apabila kita mempunyai kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Gitu. Kalau di tempat kita ada yang bangun majlis, musola, masjid, pengen bantu dengan harta, nggak bisa, pakai kekuatan ngadu gitu. Ini mah ngasih enggak, bantuin enggak, ngedoa enggak, ngomong bangun kayak punya duit baik. Atau minimal kalau kita nggak ngasih, ngedoain mudah-mudahan cepat selesai, barokah beres. Nah, maka dari itu robah nih yang ada di dalam diri kita, yang tadinya pelit jadi dermawan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang harus kita rubah yang ada di dalam diri kita, yakni yang tadinya males jadi giat. Pemuda, jangan males, susah nanti nyari mertua. Gitu. Males dari mana? Kasar, jangan males. Bisanya kita nanam cabai, nanam cabai. Bisanya kita cuma nanam tomat lah. Saya mah cuma bisanya ngurusin ikan nggak apa-apa. Asal jangan jadi orang yang malas. Apalagi kita malas di bab ibadah, celaka. Ibadah sholat malas, celaka. Sebab sholat adalah perintah Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kuat agama kita. Akan tetapi ketika kita meninggalkan sholat, robohlah agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Rajin sholat insya berjamaah, insya musolahnya sudah bagus, tinggal yang isinya yang mudah-mudahan setelah ini mahfil subuh rame, maghrib juga rame, isya juga rame, amin ya robbal alamin. Sholat kewajiban kita, baik di rumah, di perjalanan, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau bisa mah atau ditambah qobliyah ba'diyahnya, kalau bisa mah atau ditambah doanya. Berapa rakaat Ustaz duha? Cukup 2 rakaat saja kita. Kenapa? Kalau terlalu banyak khawatir berobat ke dokter. Pak dokter, kenapa ibu? Mabuk duha Pak dokter. Masya Allah. Bacaannya apa Ustaz? Inna atau inna dulu beres. Tapi diatur sholatnya, jangan terlalu buru-buru, rapi bacaannya, gerakannya, walaupun bacaannya pendek-pendek. Jangan ini mah sholat duha, katanya sholat duha itu tani jadi subur, warung jadi makmur. Sholat 2 rakaat inna atau inna sama bulu, cepatnya 1 menit kurang 10 detik beres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres sholat doa, ya Allah, umroh 3 kali, ya Allah, pengen saya. Waduh, kata malaikat, gimana ini? Sholat mah buru-buru, mintanya kegedean. Gitu. Ya harus disesuaikan. Kalau kata orang pandai bilang mah pinter konek. Kerja pengen sedikit, gaji pengen banyak, gitu. Disesuaikan. Masya Allah, ditambah lagi sholat tahajudnya. Pak, ternyata sholat tahajud itu nanti bakal jadi lampu ketika di alam kubur. Kalau rajin sholat tahajudnya, di alam kuburnya bakal terang. Kalau kita pengen punya lampu di alam kubur, maka rajinlah sholat tahajud. Berapa rakaat? Cukuplah 2 rakaat. Yang penting istiqomah. Apalagi kalau ditambah rakaatnya insya. Yang penting ketika kita melaksanakan ibadah, belajar ikhlas.
Karena sholat akhir zaman mah begini, Bu. Bangun malam tahajud, ibu-ibu duduk di kasur, rambut masih acak-acakan, mau tahajud cerita ini, langsung ambil HP, dia bikin status, ya Allah ya Rabbi, terima kasih Engkau telah membangunkanku malam ini untuk beribadah kepadamu. Masih di kasur. Ya Allah ya Rabbi, berangkat ke kamar mandi, wudu, beres wudu, salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, besok ini anak daftar ulang, Allahu Akbar, di istri belum bayar saudara, beres, assalamualaikum, ambil lagi HP, foto sejadah sama mukena, ditulis lagi, alhamdulillah ya Allah, malam ini nikmat sekali bersujud dan berzikir kepadamu. Belum zikir, belum. Ya Allah, akhir zaman tuh seperti itu. Cobalah kita belajar wiswa. Jangan cuma pengen nih kelihatan mata zohir tetangga, cuma pengen kelihatan mata zohir saudara, teman, ternyata di mata Allah kita dibenci, rugi. Coba belajar. Kata ibunya, malam ini mah saya tahajudnya gak bangunin anak dulu, suami gak dibangunin, saya pengen hanya Allah yang tahu. Berangkat kamar mandi, sholat Allah, beres sholat, zikir, astagfirullah, baca sholawat, baca Quran sedikit, baru berdoa, ya Allah, tetangga udah beli Fortuner, tapi saya ya Allah rumah masih RSSS, rumah sempit susah selonjor, ya Allah ngerti dong. Kan nikmat doanya juga, sholatnya walaupun hanya 2 rakaat tapi mantap. Baru bangunin suami anak, yo tahajud, nah gitu. Belajar ikhlas. Kalau tanpa belajar atuh nggak bisa. Valentino Rossi gak langsung bisa ngebut, Pak. Atuh belajar dulu dari sepeda roda 3 terus. Begitu juga ikhlas. Kalau kita mau belajar, insya Allah kita akan bisa. Kalau kita sudah bisa ikhlas, maka kita akan berada di makom ikhlas. Mana di antaranya, coba sih kita pengen tahu sholat saya ini sudah ikhlas atau belum. Ibu, bapak pengen tahu caranya supaya kita tahu. Gini Bu, Pak, ke musola atau ke masjid. Di musola atau di masjid itu berjamaah. Ini bapak-bapak pakai kopiah, Allahu Akbar, ini muhtab, beres Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati ghalqa, wan nash. Suratnya panjang loh, karena di masjid. Beres sholat fardu ba'diyah, sama gerakannya rapi, khusyuk. Giliran di kamar pakai training, boro-boro pakaian rapi, boro-boro pakai kopiah ba'diyah, yang fardunya ngebut 1 menit kurang 10 detik beres. Assalamualaikum, beres. Ya Allah, berarti sholat kita masih perjalanan menuju ikhlas. Harusnya ketika di masjid, ketika di musola, ketika rame, sedikit ada orang, gak ada orang, sama sholatnya. Di rumah dengan di masjid sama, di rumah dengan di musola juga sama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insya Allah dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah, diantaranya tadi sholat, doa, tahajud, qobliyah, ba'diyah, insya Allah kita beramal soleh, memperbanyak amal soleh, maka kita akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga mahum fiha khalidun, abadan selama-lamanya.
Maka dari itu persiapkanlah supaya nanti kita kembali ke alam kubur dalam keadaan nikmat. Kalau di alam kuburnya kita nikmat, maka kesananya lebih nikmat. Akan tetapi ketika di alam kuburnya kita kesulitan, kesananya makin sulit. Persiapkan, kata orang sini mah, yuk kita bawa sangu. Orang sini mah sangu, orang Pandeglang mah sangu sekul, gitu. Bawa sangu ke kubur, bawa bekal supaya Allah berikan keselamatan. Nikmat coba kalau kita kembali ke alam kubur seperti kita pulang ke rumah dalam keadaan pengantin baru. Senang baik pengantin baru mah nggak mikir ini ranjang dapat kredit bertua, pakai aja gratis. Senang baik bertua, hormat tetangga, hormat kakak ipar, adik ipar, hormat semua karena pengantin baru. Nah, senang ketika pulang ke alam kubur. Bagaimana caranya? Seperti pulang ke rumah dalam keadaan pengantin baru. Dengan cara apa? Dengan kita memperbanyak amilus sholihat, memperbanyak amal-amal soleh. Kok banyak? Saya baca di Fadilul Amal, ibu, ladang ibu mah surganya itu di suami, ibu. Ibu nyuci baju suami, satu baju bukan dihitung dari satu bajunya, akan tetapi Allah berikan pahala. Kalau istri nyuci baju satu, Allah hitung dari perbenang diganti 10 kebaikan. Satu baju berapa ribu benang? Kalau satu bak, pahala. Makanya kalau suami ganti baju lagi, alhamdulillah Bapak, terima kasih. Ini ladang pahala saya, hatur nuhun Bapak. Harusnya begitu. Kenapa? Ini mah banyak cucian. Bapaknya datang, Bu, nasi udah matang. Tadi kan dari pagi juga ibu belum selesai. Ini lagi ngepel, belum juga dicucian. Ada piring lagi, anak nangis, ada ayam tetangga sini. Nanya nasi, bukan hanya bapak nasi. Masya Allah ibu, alhamdulillah ladang pahala banyak di suami. Bahkan di Fadilul Amal, kalau kita nih ibu nih sebagai istri nyium kening suami, diibaratkan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Nyium kening suami pahalanya 60 kali hatam Quran. Ini Pak, sini. Apa kok? 60 kali. Itu baru satu kali. Coba kalau udah beribu-ribu kali. Masya Allah ya Allah. Sampai lecet kening suami. Ternyata bukan hanya itu, dibuka di Fadilul Amal, nyium kening suami pahalanya seperti nyium Hajar Aswad. Pulang dari sini, kenok, nggak perlu. Hajar Aswad ini, kalau bapaknya dari kebun, Pak jangan cuci muka dulu. Stop, bapak habis naik lapak, jangan cuci muka dulu Pak, biar nanti saya jilat. Masya Allah. Karena pahalanya itu, ladang pahalanya di suami. Maka baik-baiklah ke suami ibu, insya Allah suaminya juga baik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir, yuk kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kembali ke kampung asli kita, yakni akhirat, kita dikumpulkan di surganya Allah bersama kedua orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, dengan memperbanyak amal sholihat. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu sebelum saya tutup, yuk kita sama-sama bersolawat. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ya Rabbi
lana ma madha ya wasi'al karami. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.